Yo guys, selamat datang kembali di channel saya, Pray From Yogo. Hari ini kita on beat sih. Hari ini on beat, tapi tema konsep kali ini gue off beat ya. Tema konsep kali ini gue fokus ke bengkel. Nah, oke, hari ini gue mau review bengkel guys. Review bengkel. Udah lama gue nggak bikin konten bengkel, review bengkel ya. Jadi kebetulan mobil gue udah mau 80.000 km. Udah mau 80.000 km. Dan kebetulan gue ada mengalami kendala pada mobil gue, yaitu kampas remnya. Kampas remnya udah mulai habis guys. Kampas rem gue udah mulai habis. Jadi kemarin pas gue habis bawa trip dari bandara, bawa taksi. Oh ya, sebelumnya gue mau kasih itu dulu kasih penjelasan dulu mungkin buat orang yang baru nonton video gue ini. Jadi gue ini menggunakan mobil ini Wuling Convero S tipe ACT ini sebagai kerja sambilan taksi online. Dan fokus taksi gue itu yaitu area bandara. Jadi gue terdaftar di taksi bandara Soekarno-Hatta sebagai mitra GrabCar. Nah oke, jadi gue jelasin lagi, kemarin gue waktu hari Sabtu ada bawa jalan dan kan hujan tuh hari Sabtu hujan deras daerah Jakarta dan sekitarnya, dan mobil gue tiba-tiba remnya bunyi nyik dan sempat nggak kemakan remnya. Ada makan, cuman maksudnya nggak terlalu pakem gitu istilahnya. Wah, ada feeling gue berarti ini udah kemakan kampas rem. Setelah gue cari tahu di internet dan gue telusuri, gue cek, ternyata emang kampas rem itu untuk mobil tipe Matic gini, ini kan Matic ya, itu akan habis di kisaran 70.000 km. Dan gue cek nyata ya mobil gue udah mau 80.000 km. Jadi sekarang gue lagi mau coba servis sekaligus ganti kampas rem. Ini sekarang gue lagi OTW ke ke Wuling Arista. Gue langganan di Wuling Arista Cengkareng ya guys ya, di bengkel resmi Wuling Arista Cengkareng. Gue lagi cari order set searah. Ke Kali Aja ada, ke Gins Dayung Mall, Kali Aja ada. Kalau ada kan lumayan buat bensinnya. Kalau nggak ada ya udah gue matas. Ini gue lagi mau ke arah Emporium Fluid ya. Bisa kalian lihat gue lagi mau ke arah Emporium. Gue kalau ada tebengan gue bakal bawa. Kalau nggak ada tebengan gue langsung matas lewat Tol Fluid. Tol Fluid nanti turun di Cengkareng ya, di Kamal. Nanti gue turun di Kamal. Oh ya, sedikit cerita juga. Jadi tadinya sih gue nggak ada rencana mau ke bengkel resmi. Tadi gue pikir nggak usah ke bengkel resmi lah. Gue pikir oh dapat guys, dapat ya, dapat tebengan kita. Waduh, dibawa lagi, suwe, nggak apa-apa lah, kita hajar. Dapat tebengan ke mana nih? Wah, Suci 33.000. Lihat nih, dapat tebengan ya, dapat tebengan ke SMP SMK Cinta Kasih Suci Cengkareng 33.000 dipotong 3.400, 29.000 ya, jadi dapatnya 28.600 guys. SD Pusaka Abadi gerbang sekolah. Coba kita cek berapa menit ke sono. Coba cek 10 menit ke sono. 10 menit. Oh 10 menit tapi belok kiri ya. Belok kiri lampu merah bukan ya? Belok kiri lampu merah ya. Sedangkan gue lagi di sini. Oh bisa kalau muter lewat situ ya. Coba deh ya. Coba gue pick up dulu ya guys. Nanti gue update lagi ya. Ya, silakan. Satu orang di belakang ya? Iya, satu orang di belakang. Satu orang di belakang. Bisa, dari belakang ya. Iya. Oh iya dah. Ya, terima kasih ya. Ya. Sip, ya, terima kasih ya. Udah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya, dah, nggak apa-apa dah. Ya, makasih ya. Yo guys, baru aja nungguin penumpang ya. Lumayan buat bensin guys. Jadi gue mau ke Wuling Arista Cengkareng. Nah ini udah deket banget guys. Ini dia orderannya guys ya, 33.000 tagih tunai, dibayar 34.000 guys. Kita konfirmasi dulu sampai tujuan. Saya lupa. Oke, baik, selesaikan. Tidak. Dapat bersihnya berapa? Bersihnya 29.600 sama tipnya 1.000, 30.000-an lah ya bersihnya. Lumayan lah guys ya. Selesai. Oke.
Oke, gue matiin dulu, udah mati ya. Kita langsung OTW ke bengkel aja. Oke, lanjut ceritain tadi ya guys ya. Jadi gua kemarin pas gua dibawa di jalan, mobil gua bunyi nying. Nah, kampas remnya habis. Dan minggunya gua paksain bawa ke gereja. Jadi gua gereja kemarin di Kelapa Gading guys. Dari Cengkareng ke Kelapa Gading gua gereja. Nah, di tol itu bunyinya makin parah, nying gitu. Nying. Kaget gua sama cabe gua kaget. Wah, nih ngeri kita nih, ngeri sedep nih bawa mobil yang bunyi begini. Gua takutnya bannya ntar panas dan ujung-ujungnya takutnya banyak kebakar. Itu yang gue takutin guys. Dan akhirnya sampai di gereja, pulang gereja, gue bawa ke Big Quick di dekat Kelapa Gading. Nggak ada ready. Katanya coba cek ke Green Sedayu. Gue pikir aduh dari Kelapa Gading sini ke Green Sedayu jalan lagi. Gue telepon, nggak ada juga ready spare part guys. Gue teleponin ke banyak bengkel tuh. Gue nelpon ke Big Quick dan juga gue nelpon ke Shop and Drive. Beberapa bengkel Shop and Drive nggak ada ready spare part. Alhasil, dan kebetulan gue baru ingat Sabtu atau Jumatnya gue di WA sama bengkel Wuling Arista Cengkareng. Dia bengkel, dia ngingetin kalau gue udah saatnya servis. Jadi setiap bulan itu setiap berapa kilometer Wuling itu suka ingetin reminder untuk servis. Nah udah, gue janji, gue bilang, gue WA minta janji diaturin hari ini Seninnya. Nah, dapat jadwal jam berapa? Dia bilang dapat jadwal jam 1. Ya, bisa langsung datang aja. Ya udah gas. Jadi ini sekarang gue lagi mau TW guys. Lagi mau TW gas ke Wuling Cengkareng. Ini dia guys ya. Udah nyampe nih guys. Ini dia ya. Nggak berasa ya. Udah nyampe guys nih. Wuling Cengkareng, Wuling Arista Cengkareng. Kita ke kiri ya. Oke, Wuling Arista Cengkareng. Kita daftar dulu. Mau konfirmasi dulu ke satpamnya. Sore, mau servis tak? Udah. Oke guys, sudah di bengkel resmi ya. Satpamnya nggak ada datanya. Dan ternyata gue tunjukin WA booking. Dia bilang, oh iya pak, silakan. Ya udah. Katanya nyata di data gue nggak ada, nyata bisa langsung datang. Oke guys, kita parkir dulu. Oke guys, sudah di bengkel ya. Sudah di Wuling Arista Cengkareng. Berarti Wuling sebuah guys. Wuling. Kalau di bengkel gue langsung coba itu dulu check out lagi apa namanya ke customer service ya. Kita register dulu ya. Oke. Ntar gue update lagi ya. Let's go. Yo guys, balik lagi. Udah taruh di bengkel. Jadi gue tadi udah taruh di bengkel. Ini gue lagi mau balik ke rumah gue. Lebih tepatnya sih ambil motor ya. Gue mau ngambil motor dulu. Gue mau ambil motor di rumah gue. Aduh, anginnya enak guys. Gue mau ambil motor ke rumah gue. Gue balik ke kantor lagi guys. Kerja lagi kita kerja lagi. Jadi gue mau balik. Wah, anginnya mantap. Jadi gue sekarang mau balik ke rumah dulu. Gue ambil motor. Terus gue OTW balik lagi ke kantor karena gue cuma izin sejaman. Gue minta toleransi karena jam 12 itu jamnya istirahat. Cuma gue pergunain buat ke bengkel. Tapi tadi lumayan dapat 1 orderan ya guys ya. Jadi gue manfaatin 1 jam istirahat dan gue izin 1 jam delay. Gue izin 1 jam agak telat balik kantor. Jadi ya ini gue lagi mau balik ke kantor nih. Gue naik motor aja. Dan by the way dikasih snack makan siang sama Wulingnya. Sama Wulingnya dikasih snack. Dan tadi sempat ditanyain bapak sempat kelewat servis 1 kali. Jadi gue biasa rutin, kalau kalian bisa cek di konten gue yang ini di playlist gue, itu gue rutin servis di Wuling Wuling bengkel resmi Wuling. Gue rutin servis di bengkel resmi Wuling. Cuman kemarin gue dapat endorsan, udah foto berantakan. Dapat kerjasama dengan salah satu bengkel yaitu Cakra Motor 11. Kalian bisa cek di sini. Itu jadi gue ada ganti oli dan segala rupa. Sehingga gue melewatkan servis 10.000 yang biasanya gue lakukan rutin di bengkel resmi. Nah, oke, di situ gue jelaskan ke dia. Dan cerita, dia bilang, oh bagus dong pak, ya dapat endorse begitu, saya seneng justru kalau dapat kayak gitu dia gitu. Jadi cuma cerita dikit, mungkin nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, gue mau coba ngobrol-ngobrol sama orang bengkel ya. Kita ajak ngobrol sama orang bengkelnya masalah mobil ini.
Karena jujur spare partnya ini jujur langka banget guys. Ini yang bikin kayak kita harus bolak-balik ke bengkel resmi. Tapi untungnya antriannya hari ini nggak banyak ya. Maksudnya gue chat kemarin paginya dibalas langsung sedia tempat. Biasanya itu kalau lagi rame bisa nunggu berhari-hari kemudian guys biasanya. Tapi puji Tuhan hari ini nggak terlalu antri ya. Jadi ya udah, oke gue mau OTW balik kantor. Nanti gue update lagi ke kalian kalau udah saat pengambilan mobil ya guys. Oh ya, ntar struknya gue tunjukin di akhir video ya. Let's go. Ini dia guys, bingkisan yang dikasih sama Wuling ya. Minuman sama roti. Lumayan lah guys, buat ganjel ya, sama minum ya. Seger lah, buat makan siang. Yo guys, ini dia ya. 80 km jasa plus part tanpa ganti oli. Cek rem, deposit yang oval, injector cleaner, carbon cleaner, ozon, busi, coolant, filter udara, filter bensin, check out system, rem depan bunyi. Rem depan bunyi dikasih gua nih. Dikasih gua rem depannya bunyi. One eternity later. Oke guys, lanjut yang tadi ya. Jadi gue sekarang udah habis dari kantor. Sekarang gue mau lanjut ke bengkel. Jadi lagi mau coba ambil mobilnya di bengkel ya. Kira-kira habis berapa nih? Kira-kira pengeluarannya berapa? Dan apa aja yang diganti? Kalau apa yang diganti sih tadi kan udah lihat ya di surat jalannya itu request permintaan yang barang yang diganti. Cuman kita nggak tahu. Ini belum termasuk jasa. Estimasi tadi sih dibilang sekitar 1,5 juta. Belum jasa itu dan belum pajak. Mungkin bisa 2 jutaan ya. Nggak tahu juga. Kita coba cek ya, nanti gue update lagi ke kalian. Pantengin terus, let's go. Yo guys, itu mobil kita ya, fake taxi. Kok blur? Nah, fake taxi the host. Oke, kita buka dulu. Amankan jendela. Siap. Ada yang berubah? Oke, nanti gue update lagi masih dalam ya, let's go. Yo guys, balik lagi ya. Oke, jadi gue udah ambil mobil gue nih, Wuling Convero S tipe ACT Luxnya Wulingnya tipe Wuling Convero S, tipe tertinggi dari Convero. ACT itu transmisinya ACT, Automatic Clutch Transmission. Luxnya Captain Seat ya. Ini tadi gue lipet, ini dilipat sama dia. Oh, Captain Seat, jadi tengahnya bolong, tengahnya buat senderan. Itu namanya tipe Lux ya. Jadi ini gue mau langsung review aja total biaya yang gue keluarin berapa. Dan ini gue udah rinciin, udah tulisin artinya apa, jadi biar kalian nilai sendiri. Servis di bengkel resmi dengan biaya segini kira-kira worth it atau enggak, biar kalian nilai sendiri ya. Kita langsung saja ke pembahasannya, pengeluarannya ya. Oke guys, jadi ini yang gue keluarin biayanya sebesar 2.129.000, 2.130.000 lah, 2.130.000 itu udah termasuk pajak. 2.211 pajaknya, totalnya 1.918 ya. Ini servisnya 335.000 guys, servisnya 335.000, totalnya 1.918. Dan ya, dari total biaya yang gue keluarin segini, 212.19. Partnya lumayan banyak ya. Partnya yang diganti ini material, oli nggak ada, gue nggak ganti oli guys. Gue nggak ganti oli karena kenapa? Karena oli gua masih di 82.000 ya guys, 82.000, jadi masih ada 2.700 ya, 2.700. Kan ini gua servis 80.000, jadi masih ada 2.700. Gua pikir nanggung 2.700 itu masih bisa gua bawa sekitar setengah bulanan lah, 1 bulan. Kalau sampai kurang lebih masih bisa setengah bulanan. Jadi ya udah, gua pikir nanggung lah, nanti aja gua ganti ya guys ya. Dan untuk pengeluarannya seperti ini ya guys, gue udah tulisin nih biar kalian bisa baca sendiri. Yang pertama, maintenance labor yaitu biaya servis. Biaya servis sebesar 335.000 ya. 335.000. Engine cleaner power, pembersih saluran bahan bakar. Sama nozzle flush clean up. Nozzle flush clean up ini kurang lebih ya kayak tune up ya guys. Tune up mesin kurang lebih habis biaya 150 sama 140. Jadi ya kurang lebih 290.000 tune up ya. Oke, lanjut ini ke partnya. Coolant engine ini kayak air radiator ya. Air radiator kalau gua pakainya yang warna hijau guys. Air radiator warna hijau. Kalau kalian bisa cek di marketplace itu ada rata-rata sih harga per liternya kurang lebih di 30 ribuan ya.
30 sampai 40 ribu tergantung merek ya. Ya kalau ditotalin 4 liter ya kurang lebih segini 178 ya, masih wajar lah ya. Ini elemen ACL itu filter udara, lalu filter ASM fuel itu filter bensin 148 240, lalu part kit disc brake, kanvas rem. Ini dah kanvasnya yang gue permasalahin guys, karena bunyi ngik ngik ngik, ini yang bahaya nih, ini wajib diganti. Ini wajib diganti maksimal di antara 40.000 50.000 km ya guys ya. Ini kata orang bengkelnya. Kalau normal pemakaian wajar, maksudnya yang umum-umum yang nggak terlalu ngesot-ngesot, maksudnya dalam hal terlalu nginjek rem itu di 40.000 50.000. Cuman kalau pemakaian yang sering pakai rem, biasa itu mobil manual ya. Mobil manual sering pakai rem itu katanya bisa cepet habis di antara 30.000 km. 450.000 ya kanvas remnya. Ini masih belum selesai, masih ada lanjutannya guys. Lanjutannya yaitu ini dia lanjutannya, busi 4 biji 44.351 spark plug ASM ya. Lanjutnya deposit removal, yaitu cairan pembersih. Cairan pembersihnya 2 piece dia pakai 50.000, jadi total 100 ribuan. Ya, cairan pembersih ini ya pembersih mesin ya, atau cairan pembersih apa. Jadi total ya 1.918.849. Ini total yang gue ganti belum termasuk pajak. Jadi tanpa pajak ya segini guys. Karena kita warga negara yang baik dan benar, maka kita harus bayar pajak. Jadi total yang gue keluarkan yaitu segini, 2.129.922. Ya, pajaknya 211.000 guys. Dan ini udah termasuk dicuci mobil ya. Kalau di bengkel resmi itu udah pasti dicuci mobil guys. Ya, bonus servis kalau cuci di bengkel resmi itu ya di mobilnya dicuci. Ada beberapa bengkel, sebagian besar juga nyediain gratis cuci mobil jika pergantian servis dan segala rupa di bengkel dia. Teman kalau rata-rata yang di bengkel resmi sih, kalau di Wuling ya, gue nggak tahu kalau di tempat lain apakah dapat free cuci juga atau enggak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Konten kali ini lebih banyak nyorot ke gua ketimbang syuting-syuting ke yang lainnya. Karena ya ini review dari opini gua dan pengalaman pribadi gua. Ini hanya share dari pengalaman gua ya guys ya. Ya, gua nggak sempet ngomong banyak sama petugasnya. Karena juga tadi gue buru-buru, karena kan gue, kalau kalian lihat tadi kan gue pergi jam 4-an pulang kerja ya. Sampai di sana tadi jam setengah 5-an. Mereka tutup jam 5. Kalau gue ngobrol-ngobrol panjang lebar nggak enak juga guys. Mereka udah mau tutup. Nah kan, dan juga gue nggak tahu mereka ya dibayar lembur atau enggak kan. Jadi ya gue ngomong nanya ala kadarnya aja. Ini ya, jadi gue tanyain tadi ya itu yang gue tulis di sini, ini yang gue tanya ke dia. Dan kurang lebih seperti itu guys. Untuk servis 80.000 km. Rata-rata emang servis besar itu di antara 40.000 sama 80.000 km guys. 40.000 sama 80.000. Jadi setiap genap itu emang wajib servis besar-besaran. Sisanya itu ya tergantung keadaan. Tergantung keadaan ya, rata-rata sih ya di 10.000 itu ganti oli aja cukup sih. Cuma tergantung lihat part-part yang lain apakah mobilnya ada gangguan atau enggak gitu. Rata-rata di gua sih servis pas 10.000 itu cuma ganti oli. Cuman yang pas servis gede rata-rata ya itu penggantiannya cukup besar ya guys ya. Karena kenapa gue servis gede di bengkel resmi? Karena walaupun gue tahu biayanya gede, tapi gue tahu kalau di bengkel resmi itu lebih SOP-nya itu lebih mengandalkan melihat mobil itu seperti baru gitu loh. Jadi mewajibkan mobil dalam keadaan sudah bersih, dalam keadaan baru. SOP-nya biasa gitu guys. Makanya emang agak mahal, banyak part-part yang diganti itu wajar. Karena ya emang standar operasionalnya itu wajib mobil dalam keadaan itu seperti layaknya baru pertama kali dibeli. Emang nyaman sih guys. Gue bawa mobil ini enak sih guys. kayak ujung-ujungnya kayak waktu gue bawa ya kayak habis dari servis lah gitu. Cuma mungkin belum ganti oli aja, jadi belum terasa kayak rapi gitu, belum terasa bunyinya, belum lebih terasa halus karena olinya masih 2.000 lagi ya nanggung. Nanti gue ganti pas di 82.000. Jadi ya gue rasa itu aja sih guys untuk konten kali ini. Kalau kalian penasaran pemakaian mobil gua ini, keseharian gua, pemakaiannya seperti apa, kalian bisa cek konten gua di live taksi online, di live on beat. Nah, kalian bisa cek di situ. Itu gua bakal usahain update seminggu 2 kali untuk vlog-vlog taksi online gua yang gua gunakan. Jadi gua itu gunakan rata-rata untuk perjalanan jauh. Dan sekarang karena gua terdaftar di taksi bandara, jadi gue mainnya di bandara guys. Dan kalian tahu bandara itu rutenya itu rute jauh ya guys ya. Jadi mobilnya cukup bekerja keras. Jadi itu guys, kalau kalian penasaran bisa langsung cek aja konten gue itu ya. Jadi gue rasa itu aja untuk konten kali ini guys. Seperti biasa, jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak
ketinggalan update gua selanjutnya. Feel free buat bertanya-tanya di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.